Halo Pak Kris, apa kabar? Mungkin kameranya agak turunin dulu, biar ini nggak kelihatan. Oke, oke. Ini saya tembok nih Pak Christian ini ya. Halo bro, halo sis, halo bro, halo semuanya Indonesia. Halo semuanya, ini Pak Christiannya ini saya tembak ini langsung. Pak, nge-live yuk. Yuk nge-live langsung gitu ya. Ya tapi Pak Tadi Christian juga aku nonton seminar kamu, bagus banget. Bagus banget ya. Sell on May ya. Member masih bisa lihat rekamannya yang kelupaan nonton tadi. Pak, turunin dikit kameranya Pak, biar kelihatan Pak. Kalau umat beres-beres lupa lupa seminarnya, ntar bisa dilihat kalau member bisa lihat rekamannya kok. Oke. Gini. Hah? Ya, gini. Sudah nice. Rambutku gondrong nih, udah nggak boleh potong rambut. Pak, ini Pak Christian ini siapa sih? Beliau adalah motivator hebat banget. Jadi kalau banyak orang bilang tuh fotokopinya Pak Tung Desemparingin karena dulu memang murid Pak Tung ya, memang murid yang nempel banget sama Pak Tung juga. Dan banyak sekali perusahaan di Indonesia yang terbantu oleh jasa Pak Christian Adrianto. Jadi ini mumpung weekend, kita ngomong dikit out of topic dari saham dikit ya. Kalau sahamnya tadi saya udah update di IGTV itu, sama udah ada seminar hari ini. Jadi buat teman-teman dapat insight baru nih. Pak Christian ini banyak sekali membantu perusahaan di Indonesia untuk marketing, sales, dan tim leadership gitu. Gitu ya Pak ya? Pak, yes, sudah lebih dari 400 perusahaan yang kami training. Luar biasa. Lagi ceritain dong Pak, perusahaan apa aja itu Pak? Banyak sih, rata-rata yang blue chip sudah kita training juga. Pernah juga kita training di Australia, pernah juga tahun 2018 training di Xiamen di China, tahun lalu ke Malaysia, tapi kebanyakan di Indonesia. Boleh nggak sebutin perusahaannya? Kalau sebutin perusahaannya kira-kira boleh nggak? Ya 400 perusahaan lama. Oke. Ya banyak sih, kemarin tahun lalu diundang Sumarekon, Ciputra tuh ngundang 16 kali. Banyak sih, banyak. Bank-bank blue chip ya, hampir semua sudah ngundang juga. Dan masih banyak lagi. Ini pasti tahun ini tambah dahsyat lagi untuk trainingnya, karena memang dahsyat banget perubahan ini ya yang kita alami 2 bulan ya. Gimana? Semen Gresik pernah undang juga ya, Semen Indonesia ya? Nah, yang Australia kebetulan sama Semen Gresik itu. 13 seminar. Ini kan banyak bisnis yang lagi slowing down, Pak. Terutama pariwisata, restoran, kayak gitu-gitu. Minta tips dong, Pak, buat teman-teman semuanya, biar bisa semakin semangat, semakin bisa gimana ya, nemuin cara biar mereka bisa survive juga gitu. Ya, tipsnya tuh untuk tergantung ya, untuk karyawan, untuk pemilik bisnis beda-beda. Yang pasti ada, yang pertama, kita harus calm, tenang, jangan sampai panik. Apalagi Anda sebagai seorang leader, everything, kalau kata John Maxwell, dia bilang, everything is rises or fall because of leadership. Naik atau turunnya sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah negara karena leadershipnya. Nah, kalau di masa krisis ini, itu naik atau turunnya bisa lebih cepat lagi. Jadi kalau krisis, leadernya kurang oke, panik gitu ya, itu bisa narik turunnya timnya lebih dahsyat lagi. Jadi hati-hati, betul-betul leader harus tenang. Kalau bagus malah jadi lebih cepat naiknya ya. Kalau bagus lebih cepat tentu saja terbang. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya kita kalau bisa tetap grow tergantung bisnisnya. Tapi kalau nggak bisa grow, minimal kita sebagai leader hold tim kita jangan sampai jatuh mentalnya, jangan sampai jatuh actionnya gitu loh. Apalagi di masa seperti ini, kita kan social distancing ya. Nah, new normal katanya. Jadi semuanya berubah total. Bayangkan kalau kita sebagai seorang sales, misalnya Anda seorang sales di mall, Anda deketin orang, nawarin produk, otomatis orangnya kabur dong, nggak bisa pakai cara yang sama kan. Orang pasti kabur, karena memang harus jaga jarak ya kan. Otomatis kita, ya itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya, sekarang orang banyak yang pakai Zoom ya kan, seperti live Instagram seperti ini banyak sekali. Jadi kita bisa. Biasa jualan di pasar terus gimana Pak? Biasa jualan di pasar. Wow. Kan kalau bisa dong, jasa bisa secara online, produk jasa bisa. Tapi kalau jasa tertentu ya, jasa konten itu bisa,
Kalau biasa Yes. bisnisnya ini yang kayak tadi Pak Christian nih, bisnis barber gimana? Barber tuh kan cukur Nih, rambut. rambut Gimana panjang nih. caranya tuh? Mau di online kan Ya, juga gimana caranya? Deliverynya harus yes, sama social distancing. Misalnya Anda barbershop nih, tukang potong rambut. Ya, makanya kita harus belajar tentang corona ya. Ikutin beritanya, tapi jangan berlebihan. Tapi harus tahu. Misalnya kan kalau corona itu kan di outdoor itu, di ruangan outdoor tuh lebih sulit untuk terkontaminasi kan. Jadi kalau perlu Anda bikin tukang potong rambutnya, tukang cukurnya outdoor gitu loh, di bawah pohon. Ya, barber atau outdoor outdoor. intinya. Ya, pakai masker, Juga atau di intinya yang rumah, aman. ya barber Hmm? datang ke rumah outdoor, Juga potongan boleh. digunakan, terus pakai Mm-mm. APD gitu ya Pak ya. Saya sempat lihat tuh Pak ada barber yang Boleh. berinformasi kayak gitu. Jadi barber panggilan gitu. Hmm. Terus kalau Ya ini Pak, minimal kalau pakai bisnis masker. restoran gimana? Restoran Gimana? bisa. Bisnis restoran cara survive gimana? Restoran bisa juga, misalkan kita kita delivery-nya harus oke kan. Untuk restoran-restoran yang sudah pakai Grab, GoFood itu biasanya udah oke sih. Dalam kondisi seperti ini harusnya omsetnya malah oke selama dia jaga kebersihan, jaga standar. Jadi Kalau kita perlu catering, komunikasikan tuh ke pelanggan. Kita perlu bisnis komunikasikan ke pelanggan keamanan atau kebersihan dari proses bisnis kita. Misalkan Anda juga hotel, akan bikin juga dong, nginep di hotel kami, kan sekarang lagi banyak tuh promonya, social distancing di hotel atau karantina di hotel. Nah, kita kasih tahu hotel kita tuh prosedurnya seperti ini, bersihnya seperti ini, kita semprot disinfektan dan sebagainya, jadi semuanya tempat aman dan sebagainya. buat Hmm. simulasi gitu ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain nih, bisnis apa yang mau survive, yang mau bisa lebih maju di era COVID-19 ini gimana gitu. Mungkin ada yang mau lempar pertanyaan, Pak kasih strategi sales dan marketing dong Pak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita orang kan banyak pakai Zoom ya, banyak pakai online ya, Google Meet dan sebagainya. Itu kita berdayakan betul-betul, kita maksimalkan aja ya. Nah, strateginya tentu saja misalkan Len ngopi bareng yuk gitu kan, atau IG live bareng yuk, atau ya online bareng lah intinya gitu. Ngopi bareng yuk, Len ngopi bareng yuk. Tapi kamu siapin kopinya sendiri, aku siapin kopinya sendiri ya. Kita ngopi Waduh, bareng gitu sama teman-teman. Nah, ya, ada, jadi kita kan memang nggak. Hmm? ada pertanyaan nih. Mau nanya dong Ya, gimana cara hadapin karyawan yang udah out to date, nggak mau ikutin zaman karena udah di comfort zone-nya, ikutin teknologi aja nggak mau. Gimana jawabannya Pak? nah itu memang kita harus bangun budaya ya. Kemarin kan kenapa saya training perusahaan begitu banyak? Salah satunya yang membuat perusahaan itu luar biasa itu bukan training sales. Wah, karena kita training sales satu kali penjualan meningkat. Menurut saya itu oke, bagus. Tapi yang lebih bagus adalah yang kita bangun adalah budayanya. Semakin budayanya kita bentuk, itu perusahaan pasti tumbuhnya luar biasa. Termasuk yang salah satu budaya yang perlu kita tanamkan di tim kita adalah terus mau belajar, terus mau update diri. Tidak ada kata nggak mungkin. Hmm. Misalkan Anda orang tua nih, dalam kondisi seperti ini kan kita harus adaptasi ya. Manusia itu adalah makhluk yang bisa beradaptasi, itu yang luar biasa. Kita dibanding makhluk lain, kita cepat banget beradaptasi kok, dari zaman ke zaman. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang, sementara yang kuat, dinosaurus hari ini sudah punah. Manusia terus bertahan, kita bisa beradaptasi. Termasuk social distancing kan kita beradaptasi hari ini ya. Nah, jadi jangan panik, jangan stres, kita adaptasi aja, kita lihat peluang. Banyak peluang loh, salah satunya kan kalau Ellen kan mengajarkan, oh ini peluang buat beli saham gitu kan. Nah, saya juga hari ini belajar saham nih dari Ellen nih, luar biasa. Cuannya luar biasa nih dari Ellen, beli saham-saham blue chip. Halo, halo. Oke, Halo? sudah normal lagi ya. Tadi Ya, patah-patah. tadi aku mau kasih tambahan dikit buat teman-teman ya yang tadi nanya tentang teamwork gitu. Jadi kalau timnya udah nggak mau ngikutin ini gimana nih gitu. Sebenarnya Hal- saya kalian tahu jawabannya sih. Ganti tim Hmm, yang mau ngikutin. Cuman ya ya di cut baca aja. ini, baca Cuma ini kan itu ya. solusi Jadi yang kayaknya kurang ini oke. tidak berkemanusiaan gitu. Baca ini nih Good to great teman-teman. ya. Ini buku-bukunya bagus banget nih. Collins, ya, Ya, very ya good. ini jelasin tentang teamwork apa nih bagus banget gitu. Terus ada Hmm. juga nih kemarin tuh saya baru aja, jadi tanggal merah kemarin saya ngabisin nonton ini film sharing-sharing dikit ya Pak ya di Taiwan Class. Ya,
saya tuh nggak pernah yang namanya nonton film Korea, drama Korea tuh malas banget gitu loh, apa yang drama-dramaan kayak gitu kayak. Makanya buatku tuh kayak drama-drama tuh kayak nggak ada, kalau buat aku ya, karena sibuk jadi kayak aduh enggak lah gitu. Tapi kemarin saya coba nonton atas referensi seorang teman, katanya bagus nih buat bisnis, buat entrepreneurship gitu. Ya kadang-kadang ada dramanya, kadang-kadang ada ininya, cuman ya cukup memotivasi sih. Jadi ada dua pilihan. Kalau pilihan pertama kayak Jim Collins tadi memang memilih orang yang benar-benar dia punya self discipline, dia punya self motivated, dia self learning. Jadi kita motivasinya juga nggak tahu capek. Salah pilih orang ganti. Itu kalau Jim Collins. Nah tapi kalau si ini tokoh di Taiwan Class ini memang orang-orang pertama yang dia pilih itu memang dia pilih berdasarkan integritasnya dulu, ya. Iya, jadi dia pilih integritasnya dulu, baru kemudian diajarin. Jadi kalau saya lihat sih skill itu nomor 2 buat mereka, tapi integritas nomor 1. Jadi selama ada integritas, skill diajarin bisa. Nah kalau buat saya sendiri gimana? Saya memilih tim ya harus seimbang antara integritas dan skill. Kalau integritas doang, tapi skillnya nggak mau ngikutin ya capek sih ngajarinnya. Betul. PIS, kalau disingkat PIS, passion, integrity, sama skill. Kita punya tiga-tiganya. Nah, jadi yang pertama kita cari yang punya passion, attitude-nya bagus. Yang kedua, integritas. Tentu saja ini yang penting kan, kejujuran. Yang ketiga, punya skill. Nah, kalau dia punya passion, punya integritas, tapi nggak punya skill, kita kan bisa latih. Nah, kalau dia punya passion, punya skill, tapi nggak punya integritas, ini paling bahaya. Kalau dia punya integritas, punya skill, tapi nggak punya passion, kita bisa kasih training motivasi. Tapi kalau dia punya passion, punya skill, nggak punya integritas, ini kalau malingnya paling banyak. Jadi ini yang harus dipecat duluan. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau bicara tentang tim, itu harus udah ada passion, integritas, dan juga apa? Yang terakhir tadi? Skill ya. Skill, passion, dan integritas ya. Gitu. Oke. Prefer mana Pak? Kalau mau hire orang yang fresh graduate diajarin, atau yang udah jadi nih, ngebajak nih dari perusahaan lain gitu? Yes, ya dua-duanya oke. Ya kalau memang yang terbaik adalah ya cari yang udah punya skill, tentu lebih enak. Cuma kan akan berbeda salary-nya dan sebagainya. Oke, dua-duanya dilakukan oke. Nah, yang paling penting apa? Kita bangun budaya perusahaan tadi. Kalau dengan kondisi kok karyawan saya nggak mau belajar, kok karyawan saya nggak mau update diri. Nah, kita memang dari awal perusahaan kita harus tuh yang namanya never ending improvement and achievement, terus-menerus meningkatkan diri. Itu harus jadi budaya. Nah, jadi begitu kita ngerekrut juga sama. Jadi waktu kita ngerekrut, kan kita pilih tim kan yang PIS tadi kan, dan kita kasih tahu tim di budaya di perusahaan kami itu seperti ini. Salah satunya adalah never ending improvement and achievement. Jadi kamu di sini harus terus belajar. Kalau kamu nggak mau punya budaya seperti ini, berarti kamu bukan tempatnya di sini. Kalau kamu masuk sini, harus seperti ini budayanya. Betul. Itu yang menarik banget dari Pak Christian tadi bilang, kalau kamu nggak mau ngikutin budaya yang seperti ini, ya tempatmu bukan di sini. Itu kadang kita kayak tega nggak tega ya, tapi kita harus melihat keuntungan dari keseluruhan perusahaan, kepentingan dari keseluruhan perusahaan itu sendiri sih kalau menurut saya gitu. Jadi bicara tentang budaya sendiri, budaya itu dari mana sih asalnya, awalnya gitu. Dan kalau saya baca juga dari buku Jim Collins tadi, Good to Great, budaya itu terbentuk dari value apa yang dipercaya oleh owner atau pemilik perusahaan, dan kemudian melakukan tindakan yang diulang-ulang, kemudian tindakan itu dipercaya hasilnya dipercaya dan dilaksanakan secara diulang-ulang oleh keseluruhan tim, keseluruhan anggota dari perusahaan itu, dan itu menjadi terus-menerus, dipercaya terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya. Ya itulah. Jadi value yang diulang-ulang dan dipercaya oleh banyak orang. Jadi ya oke, good. Kalau untuk saat ini bisnis model apa, misalkan teman-teman baru mau mulai entrepreneurship gitu Pak, sarannya bisnis model apa Pak yang disarankan untuk teman-teman? Kalau mau mulai entrepreneurship, salah satunya trading aja. Ya namanya trading itu kan kita bukan lagi membangun bisnis, tapi apa, kita punya uang, ya kita invest di perusahaan yang sudah jadi kan, kita katakanlah perusahaan-perusahaan yang blue chip gitu kan, yang seperti yang Ellen lakukan. Dibanding saat ini membuat bisnis dan resikonya lebih besar, lebih baik kita beli bisnis aja. Kalau memang sama-sama punya uang ya, itu rekomend.
Tapi Aku kalau sih mau setuju. tetap mulai bisnis silakan, banyak Benar-benar. peluang Ini gitu. setuju banget ya. Jadi kalau kondisi saat ini tuh perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus memang lagi disconnect banget. Dan tadi ada dibahas juga di seminar online tadi pagi ya. Jadi start dari yang blue chip. Kalau kondisi normal malah saya banyak beli itu second liner untuk trading. Tapi kalau investasi jangka panjang, ini bukan cuma sekedar ngomong buat menghibur weekend aja, weekend Anda. Tapi benar-benar ini kesempatan banget yang lebih dari 10 tahun teman-teman tuh saham-saham sekarang lagi murah-murah banget gitu. Yes, diskon Oke. banget, diskon banget. Kemarin aja dalam satu hari Bank Mandiri untung 10% ya. Luar biasa. Amazing. Amazing. Cuan. Ini baru trading, baru mulai juga ya Pak ya? Bank BRI, BCA, itu kemarin juga udah koleksi sahamnya. Ya, seru deh. Baru trade ya kemarin ya, bulan bulan April ini Jadi member, kemarin. aku member M-Trade, bagus banget. Luar Oke. biasa. Pak Christian, em, Hmm. mungkin ada seminar online atau apa gitu yang Pak Christian bisa bagiin buat Yes, teman-teman follow yang mau Instagram belajar. aja nanti beberapa hari ke depan saya akan umumkan ada seminar-seminar online. Nah, nanti saya minggu ini juga akan fokus in-house trainingnya juga banyak nih. Kita akan fokus ke sana dulu gitu, minggu-minggu ini. Oke. Jadi Yes, teman-teman semua nih yang mau belajar lebih lagi tentang sales, marketing, dan juga leadership untuk perusahaannya dan juga untuk di training oleh Pak Christian, bisa langsung menuju ke Instagram @chrismotivator. Bisa diketik Pak. yes. Oke, Nah, itu ya. Ellen, untuk kita seperti yang Ellen pelajari tadi, kita kan mau trading nih. Nah, kebanyakan orang itu hati-hati, kita tuh menunda, menunda, menunda. Nah, saran saya kalau mau sukses di dunia apapun, salah satunya di trading, kita harus action. Harus segera tuh, kalau belum trading, buka rekeningnya langsung, dan sebagainya. Itu langsung action aja. Dan nanti di sana ada proses belajar, kita bisa start small dulu, mulai kecil-kecil dulu. Betul Nah, kita banget. mulai belajar dari kecil. Yang penting action kuncinya. Kalau ibaratnya belajar berenang, nyebur, tapi jangan langsung dalam-dalam kolamnya gitu. Coba dari kecil, Aku action, setuju intinya banget. begitu. Setuju banget. Jadi Mm, bisa di bisnis apapun tuh kalau mau memulai sesuatu tuh jangan takut. Which is kalau aku lihat ciri-ciri orang berhasil ya kayak Pak Williamnya Astra, William Suryajaya, almarhum itu ya. mm, Saya baca biografinya, ciri-ciri dari orang yang hebat banget itu apa? Satu, berani. Nah, beraninya gimana nih? Beraninya dengan resiko yang terukur, start dari small dulu untuk semua bisnis ya, termasuk saham juga. Itu aja teman-teman ya. Thank you banget waktunya ya. Pak Christian udah mau saya culik buat nemenin Oke, saya live yang hari ini, kasih manfaat. Teman-teman langsung aja follow ke Instagram @chrismotivator buat belajar tentang marketing, sales, leadership, dan barangkali mau undang Pak Chris untuk in-house online di bisnisnya. Bye-bye. Salam profit. bye-bye. Bye. Salam profit, salam dahsyat luar biasa. Bye.